Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada video ini saya akan bahas tentang teori-teori belajar dan pengaplikasiannya pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebagai calon pendidik, kita wajib memahami teori-teori belajar ini. Kenapa? Karena menurut Piaget, Gagne, dan Vygotsky, teori-teori ini membantu kita dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang efektif. Oke, yang akan kita bahas pertama yaitu teori behaviorisme. Nah, teori ini muncul dari pandangan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang bisa diamati. Intinya, kita belajar melalui stimulus atau rangsangan, respons, atau tanggapan. Lalu, bagaimana pengaplikasian teori behaviorisme ini pada pendidikan agama Islam? Yang pertama, ada pemberian reward dan punishment. Ketika anak murid berakhlak baik, berperilaku yang baik, guru memberikan reward atau hadiah kecil kepada anak murid tersebut. Begitu pun sebaliknya, ketika anak murid berakhlak yang buruk, guru memberikan punishment atau hukuman kepada anak murid tersebut. Yang kedua, yaitu pengulangan. Contohnya pada mata pelajaran hafalan. Nah, pengulangan ini sangat efektif jika dilakukan secara terus-menerus. Siswa diminta untuk membaca atau menghafal berulang kali sampai mereka hafal. Yang ketiga, yaitu pembiasaan perilaku. Teori behaviorisme ini mendorong untuk berperilaku melakukan pembiasaan perilaku yang baik. Contohnya, yaitu sholat duha berjamaah atau membaca Al-Quran di pagi hari. Nah, tentunya ini dibantu dengan penguatan dan pengulangan yang positif. Hal ini diharapkan dapat menjadi kebiasaan yang baik pula. Lanjut ke teori kedua, yaitu teori kognitivisme. Itu berbeda dengan teori behaviorisme. Kalau teori behaviorisme tadi itu lebih menekankan pada proses perubahan perilaku. Nah, kalau kognitivisme ini adalah pendekatan psikologis yang mempelajari bagaimana manusia itu memperoleh, memproses, dan menggunakan pengetahuan. Jadi, siswa belajar menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka punya sebelumnya. Kemudian, bagaimana teori kognitivisme ini diaplikasikan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama itu menggunakan metode pemecahan masalah. Jadi, guru memberikan studi kasus atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat memicu siswa itu berpikir. Jadi, contohnya pertanyaan bagaimana kita bisa tetap berteman atau bertoleransi dengan teman-teman lainnya yang berbeda agama di lingkungan sekolah kita gitu. Jadi pertanyaan ini bisa memicu siswa berpikir solusi bagaimana mereka berteman dengan teman yang berbeda agama di lingkungan sekolah. Yang kedua, yaitu guru memberikan tugas menggunakan peta konsep. Nah, di sini siswa diberikan tugas untuk menghubungkan ide-ide atau memahami struktur informasi-informasi dari peta konsep tersebut. Nah, yang ketiga yaitu diskusi tanya-jawab. Nah, diskusi tanya-jawab ini mendorong siswa untuk aktif berdiskusi antar teman, mengolah informasi, membuat argumen, dan memahami perspektif ilmu-ilmu baru yang diberikan teman-teman lainnya. Lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori humanisme. Teori ini melihat siswa sebagai individu yang unik, memiliki potensi yang optimal untuk tumbuh dan berkembang. Nah, teori ini juga berfokus pada sifat manusia yang baik, seperti kreativitas, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi. Kemudian bagaimana teori humanisme ini diaplikasikan pada pendidikan agama Islam? Yang pertama, guru harus membangun suasana belajar yang positif.
Guru PAI juga harus bisa membangun suasana kelas menjadi nyaman, saling terbuka, dan bahkan saling menghargai. Sehingga anak-anak murid itu bebas menyatakan pendapat atau mereka tuh melakukan kesalahan tanpa takut dihakimi. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada siswa. Jadi di sini guru itu sebagai fasilitator, bukan sebagai satu-satunya sumber ilmu. Dan guru juga membebaskan para siswanya untuk memilih proyek yang sesuai dengan minat dan potensi mereka. Nah, yang ketiga, guru juga harus berfokus pada pengembangan karakter dan akhlak siswa. Di sini, guru mendorong siswa untuk merefleksikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti nilai jujur, toleransi, dan peduli sesama. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang teori-teori belajar dan pengaplikasiannya dalam pendidikan agama Islam. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu dapat bermanfaat dan teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.